Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya bagi yang belum, karena itu semua gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 197. Anime Boruto episode 197 berjudul Delta. Anime Boruto episode 197 rilis hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Untuk tempat menontonnya, kalian kunjungi saja Crunchyroll atau situs penyedia anime Boruto lainnya. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 197 pertama kali diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah untuk menguasai secara terampil menggunakan karma, Boruto memutuskan untuk berlatih dengan Kawaki di bawah skenario pertempuran yang sebenarnya. Himawari dan Naruto yang merupakan ayahnya dan Hokage mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Boruto dan Kawaki memiliki kesempatan untuk mengaktifkan karma dan menggunakannya untuk melawan satu sama lain. Namun pada saat itu, salah satu Inner Kara bergabung dengan Kashinkoji dalam pengejaran untuk melacak keberadaan Kawaki. Untuk beberapa alasan, Kashinkoji dapat dengan mudah lolos dari sistem sensorik Konohagakure. Kashinkoji kemudian masuk tanpa izin ke desa, meninggalkan Delta. Jadi, Delta tidak punya pilihan lain selain menunggu kembalinya Kashinkoji. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 197 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Anime Boruto episode 197 mengadaptasi manga Boruto chapter 30. Karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter 30 yang berjudul Konfrontasi. Oke, sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 197. Cerita dibuka di rumah Naruto. Di sini Kawaki sedang memperbaiki vas bunga Himawari yang Kawaki pecahkan sebelumnya. Kawaki memperbaiki vas bunga itu serpihan demi serpihan. Kawaki merasa sedikit kesal karena memperbaiki vas bunga yang pecah itu tidak mudah. Himawari yang ada di depan Kawaki hanya memandang Kawaki dan tidak mengatakan apapun. Kawaki mengatakan kepada Himawari, "Oi, lihat apa kau?" Himawari merasa gugup saat ditanya Kawaki. Himawari mengatakan, apa kau serius mau memperbaiki vas ini?" Kawaki terdiam setelah mendengarkan perkataan Himawari. Serpian vas bunga yang diperbaiki Kawaki pun terjatuh. Himawari masih memandang Kawaki sambil menunggu jawaban dari Kawaki. Kawaki mengatakan, "Tadinya begitu, tapi ini mustahil. Dilihat dari manapun rasanya terlalu konyol. Cuma buang-buang waktu saja." Himawari lalu mengatakan, "Kau kan sudah capek-capek pergi membelikan vas bunga baru buatku. Itu lebih dari cukup. Terima kasih." Himawari berterima kasih kepada Kawaki karena telah memberikan vas bunga baru. Kawaki kemudian terdiam setelah mendengarkan perkataan Himawari. Sementara itu di balik tembok, Boruto sedang menguping dan mengawasi Kawaki serta Himawari. Walaupun tidak semarah sebelumnya, namun Boruto sepertinya masih mempunyai perasaan kesal terhadap Kawaki. Di sisi lain, Katakuchiyose Kashinkoji sedang mengawasi Kawaki dari luar rumah Naruto. Katakuchiyose ini memantau Kawaki melalui jendela rumah Naruto. Mata Katakuchiyose ini terhubung langsung dengan mata Kashinkoji. Dengan begitu, Kashinkoji bisa mengawasi Kawaki dengan mudah tanpa ketahuan. Berkat Katakuchiyose ini, Kashinkoji mengetahui kalau Kawaki berada di rumah Naruto. Setelah melihat Kawaki yang sedang di rumah Naruto, Kashinkoji yang sedang berada di bangunan lain desa Konoha mengatakan, "Kukira tadinya dia akan dikurung dengan penjagaan ketat. Tapi siapa sangka kalau dia justru malah numpang gratis di rumah Hokage. Kalau begitu, dengan situasi ini, aku tak boleh ceroboh berurusan dengan mereka. Meski sejujurnya aku tidak ingin terlibat dalam apapun, akan kunantikan kejutan berikutnya, Kawaki, dan juga darimu, Uzumaki Boruto." Waktu pun berlalu dan beralih di luar desa Konoha. Delta masih berdiri di atas pohon dekat dinding Konoha. Delta merasa sangat kesal dengan Kashinkoji. Delta sedang menunggu kabar dari Kashinkoji. Karena kabar dari Kashinkoji tidak kunjung datang dan lama, Delta menjadi kesal. Delta sendiri memang dikenal sebagai Inner Kara yang pemarah dan gampang emosi. Karena saking emosinya, Delta sampai menghancurkan batang pohon. Delta mengatakan, sialan, aku sudah muak, menjengkelkan, sampai mau pingsan rasanya. Terserah siapa saja orangnya. Sekarang rasanya aku ingin menghajar seseorang sampai mati." Kashinkoji itu kelihatannya dia tak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah mengatakan itu, Delta menghempaskan jubahnya. Delta kemudian melepaskan drone yang ada pada punggungnya. Drone ini terdapat mata yang terhubung dengan Delta. Drone ini bisa dikendalikan Delta dengan mudah.
Drone yang dikeluarkan Delta ini terbang ke atas. Delta sendiri adalah cyborg dan bukan manusia. Jadi tubuhnya sudah dimodifikasi layaknya robot. Karena itu ada drone dalam punggungnya yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Drone ini menyatu dengan tubuh Delta. Setelah menerbangkan drone-nya, Delta mengatakan, karena benda ini tak punya cakra, harusnya Yamanaka dan rekan-rekannya takkan bisa mendeteksinya. Pergi, carikan aku di mana keberadaan Kawaki. Drone ini kemudian terbang melewati dinding Konoha. Drone ini terbang di atas Konoha dengan santainya. Delta memerintahkan drone ini untuk mencari Kawaki. Karena drone ini tidak memiliki cakra, jadi dia bisa terbang bebas di Konoha tanpa terdeteksi oleh unit sensorik seperti klan Yamanaka. Delta menerbangkan drone-nya dan masih menunggu di atas pohon luar dinding Konoha. Sementara itu, di rumah Naruto, Boruto kemudian menemui Kawaki setelah sebelumnya menguping di balik tembok. Boruto mengatakan "Hei" kepada Kawaki. Kawaki melihat Boruto dan hanya diam saja, sementara Himawari memanggil Boruto kakak. Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Memalukan, apakah kau akan menyerah begitu saja cuma karena lebih sulit dari yang kau kira?" Kawaki menjawab, "Aku bilang ini konyol, mengerti? Ini usaha yang tak berguna." Kawaki mengatakan itu sambil memegang serpihan vas bunga yang pecah. Boruto terdiam lalu memperlihatkan telapak tangan kanannya yang terdapat segel karma. Kawaki yang sedang memperbaiki vas bunga kemudian menatap Boruto. Boruto mengatakan, "Bukannya kau ingin mempelajari karma?" "Ya sudah, akan kubantu." Boruto berniat membantu Kawaki untuk mempelajari karma, karena sebelumnya Kawaki meminta bantuan Boruto. Setelah mendengar perkataan Boruto bahwa dia ingin membantunya, Kawaki mengatakan, "Tidakkah menurutmu ini menggelikan?" Boruto menjawab, "Tidak juga. Aku cuma menganggap kalau ucapanmu cukup masuk akal. Aku juga ingin menguasainya lebih jauh lagi. Itu saja tujuanku." Boruto berniat menguasai karma lebih jauh lagi. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Begitu. Jadi kau memikirkan semua itu sendiri. Dan dengan cara bodohmu?" Boruto mengatakan dengan keras, "Jangan nyolot kau dasar payah." Boruto mengatakan itu kepada Kawaki dengan perasaan kesal. Kawaki mengatakan, "Terserah, akan kutunjukkan semua yang ku ketahui." Boruto terdiam setelah mendengarkan perkataan Kawaki. Waktu pun berlalu, kali ini Boruto berlatih tanding dengan Kawaki. Naruto dan Himawari hanya sebagai penonton. Mereka menonton pertandingan antara Boruto dan Kawaki. Tujuan latih tanding ini adalah untuk melatih karma Boruto sekaligus mempelajari karma lebih dalam. Boruto dan Kawaki berdiri dan saling berhadapan. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa dengan praktek pertarungan langsung akan lebih gampang. Karena untuk orang dungu macam kau, mungkin akan lebih mudah untuk mengaktifkan itu ketika kau terdesak. Tapi tentu saja, aku akan mengalah. Boruto mengatakan, "Tak usah repot-repot. Kalau kau meremehkanku, maka kau sendiri yang akan sengsara nanti." Kemudian, Kawaki mengaktifkan karmanya. Karma Boruto pun juga aktif. Himawari yang sedang menonton menyemangati Boruto dan Kawaki. Himawari mengatakan, "Berjuanglah kakak." "Kau juga, Kawaki." Naruto yang berada di samping Himawari hanya diam. Sambil memperhatikan Boruto dan Kawaki, dalam hati Naruto mengatakan, "Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya nanti." Boruto dan Kawaki saling menatap satu sama lain dengan pola segel karma yang sudah merambat di tubuhnya. Mereka berdua melangkah maju, sementara Naruto dan Himawari masih menonton. Saat Boruto dan Kawaki sudah berdekatan, Boruto melancarkan serangan terhadap Kawaki. Kawaki berhasil menangkis serangan Boruto ini menggunakan kedua tangannya dengan mudah. Setelah menangkis serangan Boruto, Kawaki membalas serangan Boruto dengan tendangan. Namun Boruto berhasil menghindari serangan tendangan Kawaki. Saat menghindar, Boruto terkejut karena tiba-tiba tangan Kawaki berubah bentuk dan akan menyerang. Kawaki menyerang Boruto kembali menggunakan tangan perubahannya. Namun Boruto masih bisa menghindari serangan Kawaki. Boruto menghindari serangan Kawaki ini dengan melompat ke atas. Saat berada di atas udara, Boruto melemparkan shuriken kepada Kawaki. Dua shuriken pun meluncur ke arah Kawaki. Saat ada dua shuriken mengarah ke arahnya, Kawaki hanya santai saja, karena dia bisa dengan mudah menangkis kedua shuriken ini. Kawaki menggunakan tangan perubahannya untuk menangkis shuriken yang dilemparkan Boruto. Himawari yang sedang menonton terkejut dengan tindakan yang dilakukan Kawaki. Himawari mengatakan, "Apa itu? Bagaimana bisa?" Naruto yang berada di samping Himawari mengatakan, "Itu karena peralatan ninja ilmiah. Begitulah tubuhnya diciptakan." Naruto menjelaskan kepada Himawari mengenai Kawaki yang tubuhnya sebenarnya sudah dimodifikasi dengan peralatan ninja ilmiah.
Boruto lalu mendarat di atas tanah setelah sebelumnya melompat tinggi menghindari serangan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Boruto, kecepatan dan kegesitanmu lumayan. Kita naik ke tahap selanjutnya. Boruto agak bingung dan terkejut setelah mendengar pertanyaan Kawaki barusan. Kawaki lalu mengatakan kepada Boruto, sekarang cobalah hisapan dan jangan menghindar. Kawaki mengatakan itu sambil menodongkan tangannya ke arah Boruto dan bermaksud menembak menggunakan tangan perubahannya. Kawaki berniat mengetes Boruto untuk menghisap serangan tembakan Kawaki dengan karma dan tidak boleh menghindar. Boruto mengatakan, "Oi, kau serius? Kenapa bilang begitu tiba-tiba?" Boruto mengatakan itu sambil berkeringat karena gugup. Naruto dan Himawari hanya terdiam sambil menonton. Kawaki lalu membalas perkataan Boruto bahwa, "Lakukan saja, toh ini bukan pertama kalinya untukmu." Kawaki mengatakan itu karena ini bukan pertama kalinya Boruto menghisap serangan menggunakan karma. Boruto sudah pernah menghisap jutsu api Gashinkoji dan juga ledakan dahsyat karma Kawaki. Setelah selesai bicara, Kawaki melesatkan tembakan kepada Boruto. Boruto dengan refleks menghindari serangan tembakan Kawaki ini. Boruto menghindari tembakan Kawaki ini dengan melompat ke atas udara. Saat berada di udara, Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Dasar payah, bukannya kau bilang akan mengalah?" Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Memang mengalah, tenang saja. Cuma akan sedikit sakit." Kawaki mengatakan itu sambil melesatkan tembakan kepada Boruto. Boruto terkejut dengan tembakan Kawaki yang mengarahnya dan tepat di hadapannya. Boruto mengatakan, "Sial." Boruto menggunakan tangan kanannya dan bermaksud menyerap tembakan Kawaki menggunakan karma. Namun secara mengejutkan, Boruto gagal menyerap tembakan Kawaki. Tembakan Kawaki berhasil mengenai tangan kanan Boruto yang terdapat karma. Boruto merasa kesakitan karena tembakan Kawaki ini. Tembakan Kawaki sangat panas hingga membuat tangan kanan Boruto luka. Setelah terkena tembakan Kawaki yang panas, Boruto mengatakan, "Oh, sakit tahu." Kawaki dan Naruto hanya diam sambil melihat Boruto. Boruto kemudian mendarat di atas tanah. Dengan perasaan yang sangat parah, Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Sial, sulit bagiku untuk melakukannya secara tiba-tiba, tahu? Beritahu bagaimana caranya. Bagaimana caramu melakukan itu?" Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai bagaimana cara menyerap serangan jutsu menggunakan karma. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Itu saja sudah sulit bagimu. Ternyata kau lebih payah dari perkiraanku." Boruto lanjut mengatakan, "Kenapa ini susah sekali sih?" Himawari dan Naruto hanya diam melihat tingkah laku Boruto. Boruto marah-marah karena latihannya menggunakan karma yang sangat sulit baginya. Sementara itu, kata Kuchiyose Kashinkoji berada di atas pohon dan sedang memantau Kawaki. Mata kata Kuchiyose ini terhubung langsung dengan mata Kashinkoji. Dengan begitu, Kashinkoji mengetahui apa yang dilakukan Kawaki melalui mata kata Kuchiyose ini. Naruto, Kawaki, dan lainnya pun tidak merasa diawasi dan tidak mengetahui kehadiran kata Kuchiyose Kashinkoji. Boruto masih sedikit kesal dengan Kawaki. Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Semua ini salahmu." Naruto dan Himawari kemudian mendekati Boruto dan Kawaki. Naruto memanggil nama Boruto. Boruto lalu diam dan menoleh ke arah Naruto. Naruto mengatakan, "Apa latih tandingnya sudah selesai? Kalau iya, maka akhiri dengan benar dengan segel perdamaian." Naruto memerintahkan Boruto dan Kawaki untuk melakukan segel perdamaian setelah selesai latih tanding. Boruto lalu menatap Kawaki. Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Hei, ulurkan tanganmu seperti ini." Boruto mengatakan itu sambil mengulurkan tangannya. Setelah Boruto mengulurkan tangannya, Kawaki juga mengulurkan tangannya. Boruto dan Kawaki akhirnya melakukan segel perdamaian. Namun secara mengejutkan, saat kedua tangan mereka bersentuhan, bayang-bayang Momoshiki muncul. Boruto kemudian memegang tangan kanannya menggunakan tangan kirinya sambil berkeringat. Naruto juga terkejut dengan apa yang terjadi dan memanggil nama Boruto. Kawaki sepertinya juga merasakan apa yang dirasakan Boruto melalui karma. Sementara itu, melalui mata kata Kuchiyose-nya, Kashinkoji juga kebingungan dengan apa yang terjadi. Kashinkoji mengatakan, Apa yang terjadi?" Setelah mengatakan itu, Kashinkoji lanjut memantau. Luka telapak tangan Boruto yang terkena tembakan Kawaki sembuh dengan cepat. Kashinkoji terkejut melihatnya. Sambil memegang tangannya dan berkeringat, Boruto mengatakan, "Barusan itu Otsutsuki Momoshiki. Apa yang terjadi? Kenapa sosok orang itu tiba-tiba muncul?"
Boruto bingung dan bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi dan mengapa sosok Momoshiki Otsutsuki muncul di dalam bayang-bayangnya. Boruto kemudian melihat Kawaki. Kawaki juga kebingungan dengan apa yang terjadi dan mengatakan, "Cih, lelucon apa lagi ini?" Kawaki mengatakan itu sambil melihat karma di telapak tangan kirinya. Sambil melihat Kawaki, Boruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Kawaki, apa barusan kau melihat sesuatu?" Kawaki menjawab, "Huh, apa yang kau maksud?" Setelah mendengar jawaban Kawaki, Boruto lalu terdiam. Dalam hati, Boruto mengatakan, "Jadi cuma aku saja yang melihatnya. Ada apa ini?" Boruto heran karena cuma dirinya saja yang melihat Momoshiki dalam bayang-bayangnya, sedangkan Kawaki tidak. Naruto dan Himawari berlari menghampiri Boruto dan Kawaki. Naruto mengatakan, "Kalian baik-baik saja?" Naruto menanyakan kepada Boruto dan Kawaki apakah mereka berdua baik-baik saja. Boruto menjawab, "Ya, sudah sering terjadi dan kadang terasa sakit. Jangan khawatir." Sementara itu, Kashinkoji yang sedang memantau dalam hati mengatakan, "Barusan jelas luka Boruto sembuh, mungkin tanpa sadar dan tanpa disengaja. Tak bisa dipastikan kalau itu karena Kawaki. Tapi, apa fenomena barusan karena karma ataukah itu kemampuan khusus Boruto sendiri? Tapi yang jelas, aku masih belum bisa mengambil kesimpulan. Kalau dia punya kekuatan yang sama dengan Jigen, orang itu akan jadi sedikit merepotkan." Sementara itu, Delta sedang mencari Kawaki menggunakan drone. Drone ini terbang dan akhirnya menemukan Kawaki. Setelah menemukan Kawaki, Delta mengatakan, "Ketemu kau." Delta kemudian bergerak dari tempatnya. Delta mengatakan, entah Koji itu juga sudah menemukan Kawaki atau belum, tapi sekarang tak ada bedanya siapapun dari kami yang menemukannya. Delta meloncat tinggi dan lebih tinggi dari dinding Konoha. Saat di udara, Delta mengatakan, "Mulai dari sini mereka akan bisa mendeteksiku. Sebaiknya ku coba saja." Kedua kaki Delta lalu berubah bentuk dan bisa digunakan untuk meluncur layaknya roket. Delta pun terbang di atas Konoha menggunakan kakinya yang berfungsi seperti roket. Karena Delta adalah cyborg dan bukan manusia, jadi dia bisa melakukan hal absurd seperti itu. Ino yang sedang berjualan di toko bunganya kemudian merasakan sakra Delta. Ino langsung menghubungi unit sensorik. Ino mengatakan, "Operator, apa kalian juga menangkapnya?" Unit sensorik menjawab, "Siap, pembandingan data cakra dalam proses. Tidak ada kecocokan. Dia baru." Ino langsung menjawab, "Aku mengerti." Ino kemudian menghubungi Naruto. Ino mengatakan kepada Naruto, "Naruto, bisa merepotkanmu sebentar?" Naruto agak terkejut dengan Ino yang tiba-tiba bicara dengannya. Naruto mengatakan, "Ya, berapa orang?" Ino menjawab, "Cuma satu. Dia menuju tepat ke arahmu." Naruto mengatakan, "Baiklah, bilang pada divisi polisi militer agar tidak bergerak. Akan kutangani dia sendiri." Setelah mendengar perkataan Naruto, Ino mengatakan, "Siap." Delta masih meluncur ke tempat Kawaki berada. Kashinkoji yang melihat Delta meluncur di udara agak terkejut. Kashinkoji mengatakan, "Delta?" Dasar menampakkan diri dengan bodohnya. Delta mulai dekat dengan keberadaan Kawaki, Naruto, dan lainnya. Di tempatnya berada, Naruto mengatakan, "Kalian dengarlah, ada yang akan segera datang. Sebentar lagi. Boruto, bawa Himawari dan pergilah." Boruto menanyakan kepada Naruto, "Apakah musuh?" Naruto menjawab, "Mungkin orang-orang yang mengejar Kawaki. Akan kulumpuhkan dia di sini." Kawaki hanya diam setelah mendengar perkataan Naruto. Naruto lanjut mengatakan, "Cepat pergilah, Boruto. Waktumu tidak banyak." Boruto menjawab, "Oh, baik." Sementara itu, Delta akhirnya menemukan drone-nya dan juga keberadaan Kawaki. Delta mengatakan, "Jadi di sini kau rupanya." Delta kemudian mendarat di hadapan Naruto, Kawaki, dan lainnya. Naruto, Kawaki, dan lainnya terkejut dengan kehadiran Delta. Setelah melihat Delta, Kawaki mengatakan, "Sialan kau, Delta." Delta berdiri dengan sombongnya. Delta mengatakan, "Seberat apa hukuman dariku? Dilihat dari ekspresimu, sepertinya kau ingat betul, Kawaki." Naruto, Kawaki, Boruto, dan Himawari terdiam di hadapan Delta. Itulah cerita anime Boruto episode 197. Cerita ini sama dengan manga Boruto chapter 30. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.